kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Hari ini kita tidak membaca kitab karena mungkin juga ada momentum hari kemerdekaan, tepatnya besok 17 Agustus. Jadi mungkin kita mengisi dengan ceramah yang berkaitan dengan kemerdekaan. Karena itu termasuk satu nikmat yang wajib kita syukuri, menjadi bangsa yang merdeka. Jadi merdeka itu substansi nikmatnya itu adalah al-amnu, keamanan. Kalau kita hidup dalam keadaan tidak merdeka, itu nikmat keamanan tidak ada karena di bawah jajahan. Maka itu nikmat yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat kemerdekaan, dan wajib juga berterima kasih dan mendoakan para pendahulu kita yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara tercinta kita, Republik Indonesia. Nah, pahlawan itu di dalam bahasa agama kita disebut dengan abtol. Batalun bentuk tunggal, bentuk pluralnya abtol. Saya baca di salah satu kitab kamus bahasa Arab ditulis oleh Fairuz Abadi berjudul Al-Qamus Al-Muhit. Fairuz Abadi ini adalah salah satu guru bahasa Arabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal sebagai muhaddits, khatimul huffaz, ahli hadis, termasuk juga penutup para penghafal hadis. Nah, beliau berguru kepada seorang ulama bernama Fairuz Abadi di dalam bidang ilmu lughat, ilmu bahasa Arab. Fairuz Abadi menyatakan di dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit, arti dari pahlawan itu adalah sifatun lisyujja'il basil. Dia adalah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang. Karena pahlawan itu adalah sosok seseorang atau sosok manusia yang memiliki karakter yang menonjol. Yang pertama, memiliki sifat berani. Jadi kalau pahlawan itu tidak ada yang penakut. Pahlawan itu semuanya memiliki sifat pemberani. Dan ini di dalam terminologi agama kita, agama Islam, disebut dengan al-mujahid fi sabilillah. Itu juga sama, cuma beda istilah saja. Dan tujuan mereka benar. Bukan berani di dalam kejahatan, tapi berani di dalam kebenaran, baru dinamakan pahlawan. Kalau berani di dalam hal yang sifatnya kejahatan atau sia-sia, itu bukan namanya pahlawan. Pahlawan itu mereka berani di dalam kebenaran, di dalam kebaikan. Dan bukan sekedar berani, tapi al-basil. Kata Fairuz Abadi, al-basil itu tangguh. Diistilahkan layaknya singa. Nah, itu adalah etimologi dan terminologi pahlawan, yaitu orang yang memiliki sifat pemberani di dalam kebenaran dan punya ketangguhan dan prinsip yang kuat di dalam memperjuangkan sesuatu yang benar. Itulah yang disebut dengan pahlawan. Ada satu buku berbahasa Inggris, waktu saya umroh saya beli, berjudul Heroes of Islam.
ditulis oleh Prof. Muhammad Ismail. Penasaran saya isi bukunya apa? Pahlawan-pahlawan Islam, judul bukunya, Heroes of Islam. Ternyata ketika saya baca dan saya khatamkan beberapa kali buku tersebut, itu pahlawan-pahlawan Islam yang pertama di situ ditulis di buku tersebut, sahabatun Nabi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahlu baitin Nabi, ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga al ulama ar-rasyidun, para ulama-ulama yang lurus, mereka juga disebut pahlawan. Nah, tidak bisa dipungkiri jasa para ulama, sumbangsi para ulama terhadap kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat banyak jumlahnya, tidak bisa terhitung. Ada yang di belakang layar, ada yang tampil di depan, dan itu bukan hanya terjadi di negeri kita. Ternyata di negara-negara lainnya itu pahlawan-pahlawan yang nomor satu itu adalah para ulama. Kalau kita ke Maroko misalnya, ada seorang ulama ahli hadis, pakar di dalam bidang tafsir, di dalam bidang fikih dan tasawuf, bernama Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghomari. Di wilayah Maroko pada waktu itu dijajah oleh Prancis. Siapa pejuang utama? Adalah beliau, ulama. Bahkan dikatakan dalam riwayat, beliau ketika berperang sudah menggunakan senjata menghadapi Prancis, itu membawa 2 tas. Beliau bawa 2 tas, kemudian senjatanya kan digantung di lengannya. Dibawa 2 tas. Tas pertama isinya peluru. Tas kedua isinya kitab. Jadi ketika terjadi peperangan menghadapi penjajah, beliau paling terdepan, ikut berperang. Tapi ketika ada jeda waktu istirahat di dalam peperangan, beliau membuka kitab dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para prajuritnya. Itu ulama besar. Karena dua-duanya jihad, dua-duanya perjuangan. Nabi katakan di dalam hadis, orang yang belajar ilmu agama niatnya benar-benar karena Allah, itu derajatnya seperti al-mujahid fi sabilillah hatta yarji'a, kata Nabi. Dia seperti orang yang sedang berjuang, berperang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Itu ulama. Jadi bukan hanya di Nusantara ini ulama-ulama menjadi pahlawan, di luar negeri banyak. Ada juga yang di Libya pejuangnya ulama. Di wilayah Aljazair pahlawannya mursyid tariqah Al-Qadiriyah. Pahlawannya mursyid tariqah Al-Qadiriyah. Dan luar biasa, itu tawanan-tawanan perang diperlakukan dengan sangat baik dan terhormat. Bahkan ada wanita di Prancis, suaminya ini menjadi tawanan perang beliau. Dikirimlah surat, saya sudah berpisah lama dengan suami saya, kurang lebih isinya seperti itu. Tolong bisa tidak bebaskan suami saya, tulang punggung anak-anak kami adalah suami saya. Sekarang suami saya sudah ditawan olehmu, maka kami sulit di dalam penghidupan. Beliau kembalikan itu tawanan perang. Dan bukan hanya itu, diberikan uang, diberikan santunan untuk dikembalikan ke Prancis. Itu heboh dunia barat melihat bagaimana seorang jenderal ulama yang sangat baik hatinya memperlakukan musuh seperti itu. Tidak perlu jauh-jauh, di negeri kita
Sultan Babullah. Ketika Sultan Khairun dibunuh oleh orang-orang Portugal, orang-orang Portugis. Saya baca di satu referensi buku, beliau menyerang itu benteng Castella itu. Diserang di situ berhari-hari. Orang-orang Portugis yang ada di situ tidak bisa keluar, diboikot, diblokade oleh Sultan Babullah. Nah, mereka yang dipersediakan senjata untuk melawan Sultan Babullah lari, kabur. Mereka tinggalkan itu benteng. Yang tersisa anak kecil, wanita, orang-orang yang tidak bersenjata. Yang bersenjata lari. Saya dapat satu riwayat lari sampai ke Gresik. Ternyata di sana, wallahu alam, ada komunikasi dari Ternate dengan ulama-ulama yang ada di Gresik. Karena ada hubungan dengan Sunan Giri yang pernah datang ke Ternate, yang membawa Sultan Babullah ke Ternate itu Sunan Giri, muridnya, untuk mengajar di Kesultanan Ternate. Ini salah satu riwayat. Nah, maka ini orang-orang Portugal lari sampai ke Gresik di pantai. Mereka kan menggunakan kapal. Ternyata ketika mereka mampir di pantai yang ada di Gresik dengan jenderalnya, saya tidak perlu sebut namanya. Tiba-tiba mereka mampir di pantai Gresik itu diserang oleh kelompok kaum muslimin dan terbunuh mereka. Yang luar biasa, Sultan Babullah memperlakukan orang-orang yang memang sudah diatur dalam syariat Islam tidak boleh diperangi dan dibunuh. Wanita, anak kecil. Kemudian orang-orang yang memang tidak berniat memerangi. Mereka mungkin profesinya sebagai perawat atau juga pendeta yang memang tidak bersenjata. Tidak ada satupun yang dibunuh oleh Sultan Babullah. Bahkan Sultan Babullah mengirimkan makanan kepada mereka berbulan-bulan di sana. Sampai nanti ada utusan yang datang untuk mengambil mereka dan mereka kembali ke kampung halamannya dengan selamat. Itu di negeri kita tuh. Sultan Babullah. Dari mana dia belajar? Tentu dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pahlawan yang dia lakukan berjuang pakai hati nurani. Yang dia lakukan dalam peperangan pakai aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anjuran untuk mengenang biografi para pahlawan itu ada di dalam Islam. Ada riwayat dikeluarkan oleh Al-Habib Al-Muhaddis Al-Allamah Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau termasuk ulama hadis internasional di zaman itu. Beliau banyak mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang bersanad. Beliau keluarkan satu riwayat tentang anjuran untuk menceritakan biografi para pahlawan. Kalau kita mengatakan pahlawan, ada pahlawan nasional. Mereka mulia juga karena memerdekakan negara kita. Tapi ada pahlawannya, dia nasional dan akhirat. Dua, yaitu para ulama yang berjuang. Secara fisik mereka juga berjuang memerdekakan negeri ini, tapi mereka juga berjuang dari sisi apa? Memberikan keamanan bagi kita bukan hanya di dunia. Kemerdekaan ini buahnya adalah apa? Keamanan, ketentraman. Itu pahlawan-pahlawan nasional sudah memperjuangkan itu. Tapi pahlawan-pahlawan Islam bukan sekedar memberikan keamanan dan ketenangan dan kesejahteraan bagi kita di dunia saja, tapi mereka juga berusaha menghadiahkan ketenangan, kesejahteraan, ketentraman bagi kita umat Islam sampai ke negeri akhirat. Maka derajatnya jauh lebih tinggi. Derajatnya lebih mulia. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam acara haulnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
di Solo. Di situ beliau berceramah mengeluarkan riwayat haditsun mauquf. Hadis mauquf. Wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Apa-apa yang kau sandarkan kepada sahabat Nabi dari ucapannya dan perbuatannya disebut dengan hadis mauquf. Dan hadis mauquf ini paling banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab musnaf. Kitab-kitab musnaf seperti kitab musnaf Asy-Syaikh Abdul Razzaq As-San'ani, kitab musnaf Asy-Syaikh Abi Syaibah, kitab musnaf Asy-Syaikh Hammad ibn Salamah, kitab musnaf Al-Imam Waqi' ibn al-Jarrah, salah satu guru dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kitab-kitab musnaf itu paling banyak mengumpulkan riwayat-riwayat hadis mauquf yang bersumber dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat apa yang dikeluarkan oleh Habib Salim tentang masalah biografi pahlawan? Habib Salim mengatakan riwayat ini bersanad sampai kepada sahabat yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas menyatakan, "Allimu abna'akum siyaral abtal." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian sejarah-sejarah para pahlawan. Itu dari sahabat. Berarti ada anjuran di dalam Islam. Bahkan Muhammad bin Sirin, tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Anas bin Malik, beliau menyatakan bahwa ada momentum, ada waktu khusus Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jama'a ahlahu. Dia mengumpulkan keluarganya, familinya. Dia kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, mulai ia ceritakan pahlawan-pahlawan Badar, pahlawan-pahlawan Uhud, pahlawan-pahlawan Khaybar, gazawat-gazawat, peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan kembali di hadapan keluarganya. Berarti ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita juga, itu dikatakan kesimpulan dari buku tersebut, Heroes of Islam, pahlawan yang paling tertinggi di dunia ini siapa? Para nabi, para rasul. Karena tadi sesuai dengan definisi pahlawan, punya sifat pemberani. Seluruh para nabi punya sifat pemberani dan beraninya berjuang kebenaran dan kebaikan. Itu para nabi, para rasul yang paling tertinggi. Jadi pahlawan yang paling tertinggi adalah para nabi, para rasul. Allah ceritakan pahlawan-pahlawan terbaik ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an diceritakan, kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Seluruh kisah-kisah para nabi kami ceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kami kuatkan hatimu. Jadi Allah ceritakan biografi para nabi, para rasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidul abtal. Sedangkan Nabi Muhammad lah adalah pemimpin seluruh pahlawan yang ada di alam dunia ini. Pemimpin yang nomor satu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah-kisah mereka itu, pahlawan-pahlawan, kaum solihin, kita bisa petik sifat-sifat baik terpuji yang mereka miliki. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, bahkan kisah-kisah mereka itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menempuh jalan ketaatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hikayat jundun min junudillah yuqawwiyullahu subhanahu wa ta'ala biha qulubal muridin. Kisah-kisah kaum solihin itu adalah tentara-tentaranya Allah. Dengan kisah tersebut Allah menguatkan hati orang-orang yang ingin menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dinisbatkan salah satu maqalah dari Sufyan ibn Uyainah. Ada yang menisbatkan ucapan ini adalah ucapan Sufyan
Ibnu Uyainah, ia mengatakan inda dzikri shalihin tanzilu rahmah fa kaifa bi dzikri aslahi shalihin. Ketika menceritakan kisah-kisah biografi orang-orang soleh, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika diceritakan kisah biografi pemimpin orang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi luar biasa ada anjuran dari agama kita untuk mengenang sesuatu yang baik. Ya, disebutkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengenang itu dalam kebaikan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi mengenang sesuatu yang baik itu adalah satu hal yang dianjurkan. Bahkan ada satu kitab namanya kitab tawahum, kitab menghayal. Judul kitabnya kitab menghayal, karya Abul Haris Al-Muhasibi. Kitab menghayal di situ dikatakan kalau kita menghayal perkara-perkara akhirat, hati kita jadi bersih. Hati kita diberikan cahaya oleh Allah. Menghayal tentang akhirat, surga, neraka, keadaan di yaumil qiyamah, sehingga nanti tumbuh rasa takut melakukan pelanggaran. Itu menghayal seperti itu terpuji. Nama kitabnya Kitabut Tawahum, kitab imajinasi atau kitab menghayal. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini mengajarkan kepada umatnya untuk tiap-tiap daripada kita harus menjadi pahlawan. Jadi keimanan yang sempurna itu tidak lepas dari sifat kepahlawanan dan patriot. Oleh sebab itu ada riwayat, jam'ur riwayat. Ini riwayat memang secara teks tidak ada di dalam kitab hadis, tapi ulama mengumpulkan dari berbagai riwayat kemudian dihimpun menjadi satu. Nah, dinisbatkan di dalam riwayat Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, dan ini juga diambil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum as-sibahah war-rimayah war-rukubal khail." Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah dan mengendarai kuda. Sebenarnya substansi dari tiga pendidikan ini untuk menjadikan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang kuat secara fisik, karena berenang itu kan menguatkan fisik. Kemudian punya fokus dan konsentrasi yang baik, dan yang ketiga punya ketangkasan karena mengendarai kendaraan. Disebut oleh ulama dengan nama al-quwat al-jasadiyah. Kalau berenang itu substansinya adalah agar kita kuat secara fisik. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu al-qawi ahab illallah subhanahu wa ta'ala minal 'abdi dhaif. Hamba yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hamba yang lemah. Nah, ini generasi ini dididik oleh Nabi untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang kuat secara fisik dan spiritual. Jadi Nabi mencetak pahlawan-pahlawan yang bukan hanya kuat secara fisik saja, tapi juga kuat secara spiritual. Dan itu Nabi buktikan. Saya baca di satu kitab ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau ini berguru kepada Al-Muwarrikh wal Muhaddith, ahli sejarah, ahli hadis terbesar sepanjang sejarah yang ada di kota Halab, yang ada di Suriah. Namanya Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah, yang menulis kitab Al-I'lam min Siyaril A'lam. Beliau punya guru, pemimpin para ahli hadis dan ahli tafsir dan sufi, arif billah wal mutafanninun, mengajar semua ilmu, bukan hanya ilmu hadis, tapi ilmu kimia, matematika, geologi, semua kedokteran diajarkan oleh seorang ulama besar yang pernah ada di abad modern, di akhir daripada pergantian masa Daulah Utsmaniyah, bernama Al-Imam Al-Arif Billah
As-Sayyid Badruddin Al-Hasani. As-Sayyid Badruddin Al-Hasani memiliki murid yang menjadi ulama besar bernama Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah. Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah memiliki murid banyak, di antaranya murid yang paling unggul adalah Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau punya kitab membahas tentang syama'il Nabi, sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kitab ajib, kitab yang sangat indah membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca kitab itu, yang ada di kepala kita kesempurnaan Nabi dari awal sampai akhir. Kita baca kitab itu akan memunculkan rasa kagum tentang sosok Nabi kita Muhammad SAW. Kita membaca kitab itu akan muncul hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya baca di kitab tersebut, Nabi ketika safar bersama ibunya Sayyidah Aminah binti Wahbin, itu kan ditulis dalam kitab sejarah. Nabi pernah safar bersama ibundanya dan Ummu Aiman. Mereka berangkat ke mana? Ke Madinah. Ternyata di Madinah itu ada kolam renang milik Bani Adi, namanya Bi'ru Bani Adi. Rasul SAW ternyata sangat mahir berenang di usia masih anak-anak. Itu kan usianya masih anak-anak, di bawah 6 tahun, di bawah 7 tahun, ikut ibunya. Nabi berenang. Subhanallah, ketika berenang gak ada yang mengajarkan. Nabi masuk ke kolam tersebut yang sangat dalam, Nabi berenang. Dan itu dilakukan oleh Nabi ghaliban, sering. Jadi sebelum Nabi katakan ajarkanlah, ya, substansi dari hadis itu memang riwayatnya tidak ada secara teks yang persis disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, tapi dikumpulkan dari berbagai hadis jadi satu. Sama seperti khotib naik mimbar tuh. Kan ada pengantar khotib tuh mengatakan. Itu kalau cari di kitab hadis gak ada. Yang persis kayak begitu tidak ada. Adanya di mana? Ulama kumpulkan hadis ini, riwayat ini ucapan sahabat, ini ada ucapan Nabi, dikumpulkan, dijadikan satu. Yang penting kan ada riwayatnya, cuma digabung jadi satu. Kita istilahkan ini di resume, diringkas lagi itu. Berbagai macam riwayat diresume menjadi satu. Sama seperti riwayat tadi. Jadi Nabi sebelum menyampaikan ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang, Nabi dari kecil sudah jago berenang. Sudah hebat berenang. Dan itu diriwayatkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin di dalam kitab tersebut. Ada satu sahabat yang terkenal sangat mahir di dalam berenang. Diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Al-Imam Al-Waqidi menamakan nama tersebut dari sahabat itu namanya Mihran. Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqatil Kubra menyebutkan namanya adalah Ruman. Tapi yang terkenal namanya di kalangan sahabat dan di dalam kitab-kitab sejarah namanya Safinah. Safinah artinya apa? Kapal. Karena saking jagonya berenang diberikan gelar dengan nama Safinah. Tapi ada kronologis kenapa diberikan nama Safinah, diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatil Kubra, diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah, diceritakan oleh Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghaba fi Ma'rifatis Sahabah, dan Ibnu Abdul Bar juga dalam kitab Al-Isti'ab. Itu sebabnya Nabi melakukan safar bersama beberapa orang sahabat. Ternyata beberapa sahabat ini kepayahan membawa barang-barang yang mereka bawa. Kemudian mereka mau melintasi sungai, sedangkan keadaan mereka kepayahan memikul barang-barang yang mereka bawa. Kemudian ada salah satu orang yang tadi disebut namanya Mihran atau Ruman. Dia adalah mantan budaknya Nabi Muhammad. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab tarajum, itu namanya Safinah Maula Rasulillah. Itu beliau. Safinah bukan nama aslinya. Safinah adalah julukan yang Nabi berikan. Kemudian Nabi katakan,
Wahai Safinah, ihmil. Ini barang-barang yang dipikul oleh mereka ini, kamu yang pikul sekarang. Ihmil ma anta illa Safinah. Pikullah seluruh barang ini. Sekarang engkau menjadi kapal. Engkau menjadi perenang yang handal. Dia pikul itu barang, kemudian dia berenang dengan sangat mahir di sungai tersebut. Setelah itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan yang Nabi selalu sebut, Nabi menyebut Safinah. Maka sahabat mengikuti untuk menyebut namanya dengan Safinah. Ini Safinah mengatakan, seandainya ada 7 ekor unta memikul beban barang-barang yang begitu banyak, dipikul oleh 7 ekor unta, demi Allah, saya mampu memikulnya dan bisa menyeberangi sungai dengan memikul beban seberat itu. Dari mana dia mendapatkan kekuatan itu? Dari berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Ihmil ma anta illa Safinah. Pikullah seluruh barang-barang ini, engkau sekarang adalah kapal. Dia berenang. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu mereka diberikan banyak kelebihan. Ada yang ahli dalam memasak, jadi koki. Ada yang ahli di dalam mengatur strategi peperangan, ada yang ahli di dalam mengajar, ada yang pelawak juga ada. Lengkap. Karena Allah pilih itu semua yang ada di zaman Nabi itu akan ada profesi tersebut sepanjang zaman. Nah, itu ditunjukkan di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama muwarrikhun, ahli sejarah dan muhaddithun dan ahli hadis. Kemudian yang berikut ar-rimayah. Kalau yang pertama tadi kuat secara fisik, dengan banyak berenang fisik menjadi kuat. Kalau memanah, tujuan Nabi untuk memerintahkan kita belajar memanah dengan perangkat-perangkatnya di zaman sekarang, ada senjata, pistol dan seterusnya, untuk sebagai jaga-jaga atau latihan. Apalagi di zaman dahulu memang kondisinya peperangan, jihad fisabilillah. Nah, maka tujuannya adalah al-quwwatu at-tarkiziyah wal aqliyah, menguatkan kekuatan akal. Orang lebih fokus, ya, fokus di dalam memanah itu melatih kecerdasan dan fokus daripada akal. Makanya ketika orang memanah itu kan dia harus fokus. Itu kalau dilatih terus ini fokus akal kita, dia akan tersambung dengan ibadah. Karena khusyuk itu makna lainnya adalah apa? Fokus. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Kitabul Khusyuk, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu sholat, dia sudah fokus di dalam sholatnya, itulah yang namanya khusyuk, kata beliau. Fokus, makna fokus apa? Pikirannya tidak kemana-mana, tapi pikirannya sedang sadar dia sedang sholat. Nah, Nabi ajarkan ini, rimayah. Ada satu sahabat yang terkenal sebagai pemanah yang tidak pernah meleset ketika dia melepaskan panahnya, bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, meriwayatkan dalam satu peperangan disebutkan Ghazwatul Badar, perang Badar. Nabi perintahkan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad irmi fidaka abi wa ummi. Wahai Sa'ad, lepaskanlah panahmu. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi dirimu, kata Nabi Muhammad SAW. Selepas itu dia memanah. Tertulis di dalam sejarah, orang pertama yang melepaskan panah di dalam sejarah Islam adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dan Sa'ad ibn Abi Waqqas sudah mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW dengan sebutan irmi, lepaskanlah panahmu. Selepas itu tidak pernah ia meleset di dalam memanah. Jadi dia terkenal sangat tepat di dalam melepaskan panah. Itu Nabi sebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini didoakan dengan 2 hal yang paling utama. Panahnya tidak pernah meleset, kata Nabi. Yang kedua, doanya tidak pernah ditolak. Dia pernah datang menemui Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana agar doaku mustajab? Kata Nabi, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Perbaikilah tempat masuknya makanan.
maka engkau akan mustajab doanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu diamalkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada ayat juga di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang melempar. Kata memanah ini juga dinisbatkan dengan kata kerja roma yarmi. Roma yarmi bisa diartikan melempar, bisa diartikan memanah. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Tidaklah ketika engkau melempar, wa ma romaita, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melemparnya. Makna kedua, tidaklah engkau melepaskan panah. Ya, tidaklah engkau melepaskan panah ketika engkau melepaskan panah, akan tetapi hakikatnya Allah yang melepaskan panah tersebut. Saya baca di tafsir Jami'ul Bayan, ternyata ayat ini menceritakan bukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi menceritakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perang Badar, Ghazwatul Badar, Nabi berhadapan dengan musuh. Kemudian Nabi mengambil batu-batu kerikil yang berdebu dan Nabi lemparkan gitu. Itu debunya Allah sampaikan sampai ke matanya musuh. Semua musuh yang terkena debu tersebut di peperangan itu meninggal. Itu. Makanya dibuat komentar di situ oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam Jamil Bayan, romahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasba fi yaumi ghazwatil Badar. Nabi melempar mereka dengan batu-batuan yang ada debunya di perang Badar. Jadi ini ayat kalau kita analisa, kata Imam Alusi Al-Baghdadi, dia punya rahasia tuh. Ada punya rahasia yang tersembunyi di ayat tersebut. Kalau kita perhatikan, yang pertama kan mengatakan wama romaita, tidaklah engkau melempar. Itu yang pertama. Yang kedua, idh romaita, ketika engkau melempar. Walakinnallaha roma, akan tetapi hakikatnya Allah yang melempar. Berarti ada 3 lemparan di sini. Yang pertama, para ulama tafsir mengatakan, diantaranya Imam Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani, dan ulama-ulama sufi, mereka mengatakan bahwa lemparan pertama adalah sabab, lemparan kedua adalah musabbab, akibat, lemparan yang ketiga adalah musabbib, yang menyebabkan. Yang pertama sebab, yang kedua akibat, yang ketiga yang mengizinkan itu terjadi, yang menyebabkan itu terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua, wa ma romaita, tidaklah engkau melempar, itu syariat. Syariat sesuatu yang zahir, kita lempar. If romaita, ketika engkau melempar, tariqat atau tariqah. Walakinnallaha roma, akan tetapi Allah yang melempar, hakikat. Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini, ketika menjalankan agama, ada yang sifatnya syariat, ada yang sifatnya at-tariqah, ada yang sifatnya hakikat. Nah, ini luar biasa tentang memanah. Bahkan kata memanah ini jadi peribahasa, ya, peribahasa di dalam bahasa Arab. Itu qoblal rima tumlaul kanain. Sebelum memanah, penuhi dulu busur-busur panah tersebut. Ini sama istilahnya dengan sedia payung sebelum hujan. Cuma memang ini pepatah ini disebut dengan al-isti'arah tamthiliyah atau peribahasa. Di dalam ilmu balaghah disebut al-isti'arah tamthiliyah. Dia sering diucapkan di dalam masalah membangun rumah. Jadi orang-orang Arab yang ada pada waktu itu khususnya, ketika mereka mau membangun rumah, selalu istilah ini atau peribahasa ini yang disampaikan. Sebelum memanah, penuhi dulu busur-busur panahnya. Artinya sebelum bangun rumah, persiapkan dulu dananya untuk bisa bangun rumah. Namun perjalanan waktu ini, tarikhul lugat atau fiqhul lugat, pemahaman bahasa ini berkembang menjadi sedia payung sebelum hujan. Sama, substansinya sama. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus persiapkan terlebih dahulu sesuatu tersebut, sehingga nanti kita bisa melakukan secara maksimal dan secara terencana apa yang nanti kita lakukan. Ada temuan ditemukan oleh para ulama
mereka dapat naskah klasik atau disebut dengan makhtutah. Naskah klasik itu isinya tentang masalah memanah. Jadi penjelasannya itu tentang teknik memanah, kemudian menggunakan bahasa Arab. Tapi yang menulis ini tidak dicantumkan namanya, karena mereka dapati saja, mereka temukan. Itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah dicetak ke dalam bahasa Indonesia. Diberikan judul Al-Idah fir Rimayah, keterangan di dalam memanah. Bahkan ulama besar bernama Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, punya kitab tentang teknik memanah berjudul Al-Furasatu Al-Muhammadiyah. Itu kitab membahas tentang apa? Teknik-teknik memanah. Yang disebutkan di dalam kitab tersebut banyak riwayat-riwayat yang bersambung kepada tabi'in, kepada sahabat Nabi, dan juga ada sebagian sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, rukubal khail. Disuruh kita belajar naik kuda. Ini makna globalnya naik kendaraan. Zaman dulu kendaraannya kuda unta. Zaman sekarang lebih luas. Jadi itu anjuran juga, rukubal khail. Dalam satu riwayat ditambah untuk wanita, para wanita, permainan terbaiknya wanita di rumahnya adalah menjahit. Kalau kita ingat-ingat ya, generasi yang lama dulu, itu kadang-kadang di rumah itu semua punya tuh, jahitan itu. Walaupun gak jadi-jadi tapi tetap jahit aja. Jahit. Itu ternyata adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW untuk wanita. Tahu rahasianya apa? Wallahu a'lam. Tapi ada riwayatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rukubal khail, naik kuda, tadi kan yang hebat di dalam berenang namanya Safinah. Yang hebat di dalam memanah namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ternyata yang hebat di dalam mengendarai kuda juga ada sahabat. Nabi katakan dalam hadis, khairu fursanina al-yaum Abu Qatadah. Sebaik-baiknya penunggang kuda hari ini di zaman kami, kata Rasulullah, adalah Abu Qatadah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, dalam kitabnya Sifatus Safwah. Abu Qatadah terkenal sebagai penunggang kuda yang sangat handal. Bahkan peperangan yang terjadi di zaman itu, kendaraan yang paling terbaik yang digunakan untuk berperang adalah kuda. Jadilah satu firman di dalam Al-Quran, wal adiyati dobha, dan kuda-kuda perang yang terengah-engah ketika mereka berlari. Itu ceritanya tentang kuda itu, kuda perang. Sahabat lainnya bernama Jarir ibn Abdullah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Yusuf hadhil ummah. Dia tampan, gagah, sehingga Sayyidina Umar memberikan gelar kepadanya Yusuf hadhil ummah. Nabi Yusuf di umatku ini, kata Sayyidina Umar. Namanya Jarir ibn Abdullah. Ia pernah latihan mengendarai kuda, tapi selalu terjatuh. Maka dia mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ingin sekali mahir di dalam menunggang kuda, tapi selalu terjatuh. Maka Nabi berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, buatlah dia mahir di dalam menunggang kuda, dan jadikanlah dia sebab daripada petunjuk dan memberikan petunjuk kepada manusia. Selepas Nabi mengajarkan doa tersebut, dan Nabi sendiri mendoakan itu kepadanya, selepas itu dia jadi salah satu sahabat yang mahir di dalam berkuda. Itu hebatnya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak terhitung beberapa sahabat yang mereka dapat keberkahan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Kan di dalam kitab itu Sayyiduna Muhammad Rasulullah karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini itu menyebutkan satu bab khusus beberapa sahabat yang secara instan mereka dapat bakat secara instan, secara tiba-tiba. Itu berkat doanya Nabi, itu sangat banyak disebutkan situ beberapa. Ada yang didoakan biar mahir di dalam memahami Al-Quran, langsung otaknya dibukakan oleh Allah, cepat sekali itu kalau memahami Al-Quran. Ada yang didoakan biar umurnya panjang. Nabi katakan hadzal gulam ya'ishu qarnan,
ini anak nanti hidup 100 tahun. Ternyata benar 100 tahun baru meninggal. Itu sangat banyak keberkahan doa-doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kemudian rukubul khail ini ada juga yang Nabi berikan pedang. Dia mahir di dalam memainkan pedang. Dua tokoh besar sahabat Nabi, yang satu tentu kita kenal Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau diberikan pedang Zulfiqar. Tapi uniknya tidak ada riwayat yang menceritakan giatnya latihan Sayyidina Ali di dalam memainkan pedang. Riwayat yang ada Sayyidina Ali itu rajin di dalam belajar. Tapi ketika terjadi duel itu tidak pernah kalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan di pedang itu Zulfiqar sudah ada tulisan itu, la fata illa Ali wa la saif illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali dan tidak ada pedang yang hebat seperti Zulfiqar. Itu tertulis di pedang tersebut. Kemudian sahabat lainnya yang diberikan julukan pedang Allah, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, yaitu Sayyiduna Khalid bin Walid. Julukannya pedang Allah yang terhunus. Setiap memimpin peperangan tidak pernah kalah dalam sejarah. Beliau itu berharap meninggal di medan perang, tapi tidak diizinkan oleh Allah meninggal di medan perang, padahal sekujur tubuhnya itu sudah penuh dengan luka. Ada luka tombak, luka panah, luka sayatan pedang. Ditunjukkan di hadapan sahabat, ini luka-luka saya, tapi tidak meninggal di medan perang. Sehingga keluar kalimat mengatakan, saya wafat di atas kasur bagaikan singa tua. Karena sudah sekarat di atas kasur, meninggal di atas kasur. Tapi ini agama Islam selalu memberikan solusi, tidak menyempitkan amalan. Kalau memang tidak mampu wafat di medan perang, niat ingin jihad, maka dia akan mendapatkan pangkat syuhada di yaumil qiyamah. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa ulama mengarang kitab tentang pedang-pedangnya Rasul, kitab Suyufir Rasul. Itu kitab Suyufir Rasul membahas tentang pedang-pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jumlahnya banyak. Salah satu pedang yang nanti digunakan oleh Nabi Isa membunuh Dajjal itu menggunakan pedangnya Nabi Muhammad, namanya Al-Battar. Ada pedang Zulfiqar, ada Dob, dan ada macam-macam. Ada peninggalan Nabi Daud turun-temurun sampai di tangan Nabi Muhammad SAW. Pedangnya Nabi Daud, pedangnya Nabi Sulaiman, itu Nabi dapatkan lewat ghanimah, harta rampasan perang ketika menghadapi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Khaybar, Bani Quraidah, dan lain sebagainya. Nabi dapatkan pedang-pedang itu, dan Nabi mengetahui itu identitas pedang ini. Ini yang buat adalah Daud, kata Nabi Muhammad. Ini pedang yang buat adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Tahu Nabi, karena mereka itu ya beda kayak kita, ya. Itu para nabi itu saling kenal. Mereka bisa melihat itu, dan zaman itu bisa didekatkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Kalau kita menganalisa Al-Quran, selalu Allah katakan kepada Nabi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selalu kata alam taro. Tidaklah engkau melihat wahai Nabi Muhammad? Artinya apa? Secara ruhania, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itu bukan sekedar Nabi dengar lewat wahyu, tapi Nabi saksikan dengan pandangan matanya di alam ruhania. Itu yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir pendekatan tasawuf seperti Al-Imam Istanbuli yang menulis kitab namanya Ruhul Bayan. Beliau menjelaskan demikian dalam kitab tersebut. Nah, pedang-pedang juga dijadikan judul menarik. Ada dua ulama besar menulis kitab dengan judul yang sama, mengambil tema pedang, tapi isi kitabnya sama, yaitu membahas tentang orang-orang yang diberikan hukum ketika melecehkan dan merendahkan Nabi Muhammad. Di situ mengatakan hukum mati lewat pengadilan. Hukum mati lewat pengadilan. Kitab pertama ditulis oleh Taqiyuddin As-Subki, berjudul As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Artinya pedang yang terhunus bagi orang yang mencaci Rasul. Yang kedua, ulama kontemporer bernama As-Said Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab berjudul As-Saiful Battar liman sabba Nabi Al-Mukhtar.
pedang Battar. Battar itu pedangnya Nabi. Namanya pedang Al-Battar. Pedang Battar bagi orang yang mencela manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini punya ikatan keahlian, diajarkan ahli memanah, ahli berenang, kuat secara fisik, kuat di dalam fokus dan konsentrasi, kuat di dalam ketangkasan, memiliki kemampuan, kemudian mahir di dalam memainkan pedang. Ini tidak cukup. Jadi Nabi ajarkan kepada kita bukan hanya ibadahnya bagus, hatinya baik, tapi diajarkan juga berani. Orang mukmin harus punya sifat berani. Berani itu ada tempatnya. Ada tempatnya, ada waktunya. Ada satu dosa, dosa ini termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar. Bahkan beberapa orang namanya disebutkan dalam Al-Quran karena tidak mau ikut perang. Allah turunkan ayat untuk jangan kasih muka ke mereka. Berarti apa? Keimanan ini terikat dengan asy-syaja'ah, keberanian. Dosa tersebut disebutkan di dalam hadis dan ditulis di dalam bab-bab kitab-kitab kumpulan dosa. Jadi ada kitab-kitab khusus yang membahas tentang kumpulan dosa-dosa besar. Di antaranya ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua yang populer adalah karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir pada tahun 909 Hijriah, wafat 973 Hijriah atau 974 Hijriah, berjudul Az-Zawazir an Iktirafil Kabair. Di dua kitab tersebut itu menempatkan termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Termasuk ya, dosa besar, tapi ini dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Apa itu? Al-firar minal jahf min kabairi dzunub. Lari dari medan perang. Termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Oleh sebab itu gak ada tuh sejarah tuh yang hidup di zaman Nabi dekat dengan Nabi Muhammad, lihat pasukan banyak, mereka lari. Tum tahu Ghazwatul Mu'tah itu 3.000 kaum muslimin menghadapi orang-orang Romawi. Satu riwayat mengatakan jumlah orang Romawi 150.000. Orang Islam berapa? 3.000. Riwayat yang lain 200.000. Kaum muslimin hanya 3.000. Gak sebanding. Berdasarkan hitungan tidak sebanding. Tapi gak ditemukan riwayat ada satu orang yang kabur. Gak ada. Padahal mereka sudah saksikan itu musuh. Sudah lihat itu musuh. Yang lebih mencengangkan, mereka kirim surat kepada musuh. Jumlah mereka sedikit, ngirim surat yang isinya bernada ancaman kepada jumlah yang banyak. Sudah begitu jumlahnya banyak, perlengkapan senjata lengkap. Kirim surat. Apa isi suratnya? Aslim taslam. Kalian Islam selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, kalian harus bayar fidyah, bayar pajak. Pajak Islam untuk orang-orang non-muslim, diberikan keamanan kepada mereka. Tidak wajib zakat mereka, tapi wajib membayar semacam uang keamanan. Kalau tidak, kalian akan binasa. Ketahuilah, nahnu kaum, kami adalah kaum muslimin. Nuhibbul mauta kama tuhibbunal hayata. Kami sangat cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Itu dikirim kepada orang-orang Romawi. Bergetar hati orang Romawi. Kemudian melihat jumlah mereka sedikit, 3.000. Nah, terjadilah peperangan. Sebelum peperangan ini terjadi di Jordan, wilayah masuk Jordan di Mu'tah, itu Nabi berikan bendera kepemimpinan kepada 3 orang, dan itu belum pernah terjadi. Biasanya kalau Nabi utus sahabat mereka berperang, itu pemimpinnya 1 orang. Man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpinku, dia taat padaku, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam kasus Ghazwatul Mu'tah itu, Nabi sudah berikan semacam instruksi khusus. Ini pemimpinnya Zaid bin Harithah. Kalau Zaid meninggal, nanti diganti oleh Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Kalau Sayyidina Ja'far meninggal,
diberikan kepada Abdullah ibn Rawahah, orang Madinah asli. Ternyata benar, dalam peperangan itu Sayyidina Zaid bin Harithah wafat. Zaid bin Harithah ini yang dahulu tabanni, anak adopsinya Nabi. Sampai saking cintanya Nabi kepadanya disebut Zaid bin Muhammad. Zaid putranya Muhammad. Kemudian ada ayat, ini bukan teguran tapi simulasi hukum, sehingga menghapus tradisi Arab. Itu tradisi sudah ada di tengah-tengah itu. Di Jazirah Arab sudah ada tradisi itu. Anak angkat dihukumi seperti anak kandung, sehingga warisan juga dapat dan seterusnya. Maka Islam menghapus itu. Anak angkat selamanya anak angkat, gak dapat warisan, tidak punya hubungan darah, maka dikatakan dia adalah orang yang bukan termasuk ayah kandungnya. Diganti dengan Zaid bin Harithah, ayah kandungnya namanya Harithah. Itu wafat. Ketika wafat diganti, diambil bendera itu oleh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far meninggal, tangan terputus keduanya, diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Yang menarik di sini, selesai peperangan, Ibnu Umar menghitung luka yang dialami oleh Sayyidina Ja'far at-Tayyar itu tis'ina ta'natan. Ada 90 tusukan. 90 tusukan dan semuanya di bagian depan, tidak ada yang di belakang. Apa kesimpulannya? Ini beliau tidak mundur nih. Gak ada tuh gerakan mau balik lari, gak ada. Karena semuanya luka di depan, tidak ada yang di belakang. Zaid bin Harithah juga demikian, lukanya di depan. Abdullah bin Rawahah, luka ada di depan, ada di belakang. Nabi nunggu di kota Madinah, diperlihatkan oleh Allah pangkat mereka di akhirat. Nabi katakan itu Zaid bin Harithah sudah disambut oleh malaikat dengan singgasana dari emas. Tidak lama kemudian di bawahnya Zaid bin Harithah ada Sayyidina Ja'far dengan singgasana dari emas, dari permata, diantarkan oleh malaikat. Kemudian Nabi menunggu Abdullah bin Rawahah, tidak muncul-muncul. Yang dua ini dekat derajatnya. Abdullah bin Rawahah Nabi menunggu dengan waktu yang cukup lama baru muncul. Kemudian Nabi mengatakan kepada malaikat Jibril, kenapa yang terakhir Abdullah bin Rawahah dia kok agak lama? Ya karena sempat ada niatan mau lari, menyelamatkan diri. Ketika dia lari, dia bilang, alah ini kalau lari dosa besar, perang, balik lagi. Jadi sempat ragu tuh, mau lanjut perang atau menyelamatkan diri. Itu terjadi berulang-ulang kali. Akhirnya karena dia punya keraguan itu, derajatnya di bawahnya Sayyidina Zaid bin Harithah dan Ja'far. Adapun Zaid bin Harithah dan Sayyidina Ja'far, mereka memang sudah nekat untuk mati, memang sudah siap untuk syahid fi sabilillah. Maka derajat mereka itu sama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-syaja'ah itu diajarkan. Dan Nabi bukan sekedar hanya lisan. Ini hal yang unik terjadi. Para ulama-ulama hadis dan ulama-ulama sejarah ketika menceritakan bagaimana sih situasi Nabi ketika di dalam peperangan, mereka mengatakan begini, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyja'an nas wa aqdamahum fil qital. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu manusia yang sangat pemberani dan paling terdepan ketika terjadi peperangan. Jadi kalau sahabat lihat tuh terjadi peperangan, itu Nabi yang paling di depan. Di wilayahnya musuh, di situ ada Nabi Muhammad. Cuma uniknya Nabi Nabi tidak membunuh mereka, hanya semacam tangkis begitu. Karena tidak ada riwayat di seluruh peperangan yang Nabi lalui itu Nabi membunuh musuh, tidak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi kasihan kalau ada yang terbunuh di tangan Nabi, dia manusia yang paling berat azabnya di neraka. Jadi rahmatnya Nabi sampai ke musuh. Jadi tangkis saja. Setiap peperangan di depan tapi tidak pernah bunuh orang. Ada satu mati itu karena ketakutannya. Karena ketika di Makkah dia sering memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, suatu saat kau akan terbunuh di pedangku ini, kata Nabi Muhammad. Dalam peperangan itu dia terkena luka sedikit saja. Dia mengatakan kayaknya saya akan mati. Karena ketika menghadap Nabi, terjadi duel dengan Nabi Muhammad, itu hanya tergores sedikit. Pulang ke Makkah, rasa takutnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, karena dia percaya apa yang dinyatakan oleh Nabi itu pasti benar, maka dia meninggal karena rasa takut dan percaya atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terbunuh. Nah ini bagaimana karakteristik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Asja'an nas, paling beraninya manusia dan paling terdepan ketika terjadi peperangan. Wa aqdamahum fil qital. Di dalam kitab As-Sirah li Ibn Hisham dan Sirah Ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah, satu peperangan disebutkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah yang lahir tahun 555 Hijriah wafat 630 Hijriah, menceritakan perang namanya Ghazwatul Anmar. Ghazwatul Anmar ini peperangan Nabi hadir. Kemudian baju beliau basah kena hujan. Maka beliau berpisah dengan sahabat. Ada satu pohon di situ, beliau ingin menggantung pakaiannya di situ. Ketika mau menggantung itu pakaian sudah digantung, beliau berbaring di bawah pohon tersebut. Tiba-tiba ada seorang musuh memanfaatkan momentum tersebut, namanya Du'thur atau Da'thur. Dia lihat tidak ada yang mengawal Nabi. Dia ambil itu pedang, dia hadapkan itu pedang ke wajah Rasul. Kemudian Nabi terbangun dari tidurnya, tidak ada raut ketakutan sama sekali. Dalam kitab tersebut, Raudul Unuf mengatakan, Nabi santai. Pedang sudah di depan nih, santai. Gak takut, tidak menunjukkan wajah yang pucat, santai. Ini musuh mengatakan begini, Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang menjagamu dariku, wahai Muhammad? Apa kata Rasul dengan santai? Allah. Yang jaga saya, Allah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Ucapan Nabi mengatakan Allah, dan memang ekspresi Nabi tidak menampakkan rasa takut, maka fasaqata min yadihi saif. Pedang yang dipegang oleh musuh tersebut terjatuh. Fatanawalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pedang itu diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi hadapkan pedang itu kepada Du'thur. Ada hal yang menarik di sini yang tidak diungkap. Ini orang Nabi tidak pernah kenal, tapi Nabi tahu namanya. Musuh, bukan sahabat, musuh. Bukan orang Islam pada waktu itu. Tapi Nabi sebutkan ya Du'thur. Nabi kenal. Yang kedua, ketika Nabi katakan Allah yang menjagaku, pedangnya jatuh dari tangan, Nabi ambil itu pedang, Nabi balikkan ucapan yang sama. Ya Du'thur, man yamna'uka minni. Wahai Du'thur, sekarang siapa yang jaga kamu dariku? Dia mengatakan la ahad, gak ada yang jaga saya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah dibunuh? Enggak. Kata Nabi, ya Du'thur idhab, silakan kau kembali. Fa'afautu angka, saya maafkan dirimu, kata Nabi Muhammad. Saya maafkan, balik. Itu membuat kesan mendalam di hatinya Du'thur. Dia kembali kepada kaumnya, dia ceritakan kejadian tersebut. Bagaimana Nabi memaafkannya. Padahal dia sudah berniat ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah berikan hidayah dalam hatinya. Dia kembali menemui Nabi Muhammad, dia menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu karakternya Rasul. Rasul tidak pernah punya ketakutan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada satu kisah diceritakan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Satu orang sahabat namanya Harmalah. Ini Harmalah baru masuk Islam. Sering duduk di samping Nabi. Ternyata dia jujur. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fi lisani iman wa fi sadri nifaq. Ya Rasulullah, sebenarnya lisan saya ini selalu menyatakan iman, tapi dalam hati saya tersembunyi kemunafikan. Itu diulang-ulang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah tahu nih orang, tahu nih punya niat tidak baik sebenarnya dalam hatinya. Nabi biarkan. Selalu bertemu Nabi, ia katakan begitu, fi lisani iman wa fi sadri nifaq. Dalam lisan saya ini iman, tapi hati saya munafik. Maka Nabi meletakkan tangan sucinya di dada, namanya Harmalah. Kemudian Nabi berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma ja'alhu lisanan sadiqa wa qalban syakira warzuqhu hubbi wa hubba man yuhibbuni wa sayyir amrahu ilal khair. Ya Allah, jadikanlah Harmalah lisannya jujur, hatinya selalu bersyukur kepada Allah.
dan berikan rizki kepadanya untuk mencintai aku, kata Nabi Muhammad, dan mencintai orang yang mencintai aku, dan jadikanlah seluruh perkaranya selalu menuju kebaikan. Kata Harmalah apa? Selepas Nabi membacakan doa tersebut dan mengangkat tangannya dari dadaku, saya merasakan kesujukan itu masuk ke dalam sanubariku, dan setelah itu seluruh kemunafikan yang ada dalam hatiku hilang lenyap. Yang ada adalah keimanan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kita menggunakan tariqah, ya terakhir saya tutup. Kita punya sikap atau akhlak sudah diajarkan oleh Allah dan sudah diterjemahkan oleh Nabi Muhammad. Para imam-imam besar kita seperti Al-Imam Al-Ghazali dan juga pakar etika namanya Ibnu Maskawih, mereka mengatakan akhlak yang terbaik itu atau sikap yang terbaik itu dia adalah tawassut bainal ifrat wa tafrid. Dia selalu posisinya di tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan namanya ifrat. Al-ghulu selalu berlebihan namanya ekstrim kanan. Ekstrim kiri namanya tafrid. Naqsun selalu kurang. Nah, sikap yang baik seorang mukmin tengah-tengah. Mereka sebut dengan an-nazariyatul wusta atau at-tariqatul wusta atau an-nazariyatul wasatiyah, jalan tengah. Contoh, berani itu sifat mulia, syaja'ah. Tapi kalau terlalu berani, tahawur namanya, nekat. Nekat itu jelek. Beraninya gak pakai mikir, tidak pakai perencanaan, tidak lihat beraninya membela apa. Nah, terlalu berani dalam Islam jelek, namanya tahawur. Dia ekstrim kanan, ifrat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala melarang, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Allah sangat sayang kepada kalian. Di ayat yang lain, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Di situ disebut tangan. Tapi maknanya adalah seluruh tubuh kita. Itu dalam ilmu balaghah namanya majaz mursal. Artinya dzikru juz'in wa iradatul kull, menyebutkan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Kemudian kalau ekstrim kiri, tafrid, jadi jubnun, pengecut, jelek. Berani di mana? Syaja'ah di tengah-tengah. Syaja'ah di tengah-tengah. Nabi didik kita, laisa syadid bisur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang jagoan itu bukan jago berkelahi, bukan gampang marah, bukan emosi, tapi ketika emosinya meluap, dia mengendalikan dirinya. Itu maknanya emosinya dalam perkara-perkara yang tidak ada nilai ibadah. Gak perlu marah di situ. Wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Ya, wa ya'fu 'anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza duyyu haqqullah lam yagum ahadun bi ghadabi. Kalau perkara pribadi dimaafkan. Tapi kalau perkara-perkara menyangkut tentang agama, tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW ketika beliau marah. Itu satu marah yang terpuji, al-ghadab al-mahmud. Kemudian dermawan, sama juga ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Al-ifrat, ekstrim kanan, itu terlalu berlebihan di dalam dermawan, jatuhnya apa? Israf, mubazir. Dia gak pakai mikir, semua dia keluarkan sampai habis-habisan. Israf. Kemudian ekstrim kiri terlalu hemat, jadinya bukhlun, kikir. Nah, sakhaun posisinya di mana? Di tengah. Qis ala dzalik, kata Imam Ghazali. Kiaskan semua sikap seperti itu. Kalau dia di tengah pasti baik. Kalau pengecut, ekstrim kiri. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat pengecut dan kikir. Kemudian terlalu berani, Allah larang, wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, syaja'ah dan juga sakha posisinya di tengah. Nah, insyaallah ini hari, ya, momentum besok hari pahlawan, ya kita bahas sedikit tentang masalah pahlawan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi kajiannya di pertemuan berikut. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.